Sahabat-sahabat Dupa Binja yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan bersama saya Diakon Eki Junedin OCD. Mari kita mengawali permenungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perikop yang baru saja kita dengarkan berisikan satu doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam bagian Injil yang lain kita sudah diperkenalkan oleh satu doa yang juga Tuhan ajarkan. Tapi doa itu bukan Tuhan sendiri yang doakan. Kristus mengajarkan untuk kita doakan. Sementara dalam bagian Injil ini Tuhan mengajarkan kita sebuah doa yang Dia sendiri doakan. Apa perbedaannya? Kalau doa yang pertama yang diajarkan bagi kita, doa yang saat ini kita kenal sebagai doa Bapa kami, itu sebuah doa yang memang Tuhan khususkan untuk kita daraskan. Karena mengapa Tuhan Yesus tidak mendoakan doa ini? Karena Tuhan tidak perlu memohon pengampunan bagi dirinya. Sementara doa yang hari ini kita dengarkan, ini adalah doa yang memang hanya pantas kalau itu didoakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita akan melihat beberapa bagian yang menjadi pesan konkret bagi kita dari permenungan ini. Nah, kita melihat yang pertama, bahwa doa Yesus ini pada bagian-bagian awal Injil, terutama pada ayat pertama sampai ayat kelima, inilah suatu doa Yesus bagi dirinya sendiri,
dia berdoa kepada Bapa, dan isi permohonannya sesuatu yang ditujukan untuk dirinya. Bagaimana dia memohon agar Tuhan mempermuliakan dia, agar Bapa mempermuliakan, sebab dengan hidupnya dia sudah memuliakan Bapa. Namun pada bagian selanjutnya, rupanya Tuhan Yesus juga berdoa bagi orang-orang kepunyaan, bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya, bagi mereka yang mengimani dia. Nah, tetapi juga pada ayat berikutnya, mulai ayat 9, di sana ternyata ada orang atau ada hal yang Tuhan Yesus tidak doakan. Siapa yang Tuhan Yesus tidak doakan? Dalam ayat 9 kita dengar, bukan untuk dunia aku berdoa. Tuhan Yesus sudah mendoakan semua orang. Tuhan mendoakan segala hal. Tapi Tuhan katakan, bukan untuk dunia aku berdoa. Ini mau mengatakan apa? Tuhan seakan mau mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu, ada pribadi-pribadi tertentu yang tidak menerima Tuhan. Itu dikatakan sebagai bagian dari dunia yang tidak menerima dia. Maka untuk mereka Tuhan tidak jadikan doa permohonan yang begitu agung ini. Pertanyaannya, bukankah Tuhan datang untuk semua orang? Benar, tetapi ada kehendak bebas manusia yang Tuhan tidak ingin lampaui itu. Rahmat selalu dalam bentuk penawaran. Kembali kepada setiap pribadi, apakah bersedia untuk menyambut dan menikmati rahmat itu, ataukah menolaknya. Lalu pada bagian yang berikut, ternyata Kristus mengkhususkan doanya bagi orang-orang yang Tuhan telah percayakan. Jadi Tuhan tidak berdoa bagi para malaikat, tapi dia dalam bagian Injil ini secara khusus mendoakan anak-anak manusia. Siapa saja mereka itu? Bisa saja itu adalah Anda, bisa itu adalah saya, dan bisa saja itu adalah semua saja yang mengimani Kristus. Jadi Tuhan berdoa untuk mereka yang telah menyerahkan dirinya ke dalam naungan kasih Tuhan, terutama bagi orang-orang yang mengikuti dia. Nah, kalau Tuhan mendoakan kita hingga pada saat ini, apakah kita juga mau mendoakan orang-orang yang Tuhan percayakan ke dalam lingkungan pergaulan kita? Apakah kita juga mau mendoakan keluarga-keluarga kita? Apakah kita mau mendoakan orang-orang yang mungkin melukai hati kita? Apakah kita bersedia dan mau mendoakan orang-orang yang seringkali mungkin mematahkan hati kita, mematahkan harapan kita? Karena Tuhan pun mendoakan orang-orang yang melawan dia, orang-orang yang menentang dia. Akhirnya, hari ini ketika Tuhan berdoa kepada Bapanya untuk kita ini, ia menengadah ke langit. Suatu ungkapan kesungguhan hati, suatu ajakan bagi kita juga, agar setiap doa yang pantas adalah doa yang disampaikan kepada Allah yang kita sapa sebagai Bapa dengan kesungguhan hati, dengan sambil menengadah, sambil mengharapkan pertolongan dari atas. Semoga melalui firman ini kita pun sungguh-sungguh digugah, sungguh-sungguh tergerak hati kita untuk juga mendoakan orang-orang yang sedang berjuang, mendoakan mereka yang sedang mencari berkat dan rahmat Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau telah dimuliakan melalui hidup Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuntunlah kami pula ya Bapa, kobarkanlah semangat dalam diri kami, agar melalui cara hidup harian kami senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, juga mendatangkan berkat bagi sesama kami, dan juga bagi diri kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.